Yang harus kita lakukan dengan baginda Nabi, pandai-pandailah Anda menghadirkan Nabi dalam kehidupan Anda. Dari sisi persiapan diri Anda. Jadi kita berhayal, berandai-andai, kalau Nabi datang ke rumahku, kalau Nabi bertemu denganku, agar kita tuh berbenah. Katanya kita rindu ingin dekat dengan Nabi, tapi nggak mempersiapkan diri kita untuk ketemu dengan Nabi. Kapan ketemu kita? Pertanyaan sederhana, senang tidak kalau Nabi datang ke rumah kita? Jawabannya apa? Senang. Ini pertanyaan nggak adil. Pertanyaan yang kedua adalah, senang tidak Nabi kalau datang ke rumahmu? Senang. Televisinya butuh yang diputer, handphonenya bunyi bagaimana, gambar apa yang ada di rumah, anak kita apa yang dilakukannya. Nah ini sekarang itu kita memantaskan diri, kalau berandai-andai, kalau seandainya Nabi datang ke rumahmu, apa yang kau lakukan begitu. Nah, sekarang kedatangan kiainya saja, ustadznya saja, masya Allah, dipinggirin yang nggak pantas itu, karena ustadznya melihat dengan matanya. Nah, pinggirin, jangan kelihatan ada ustadz, ada ustadz. Bagaimana yang merasa Nabi datang? Yang harus kita rasakan, Nabi datang setiap saat ke rumah kita. Kenapa kok kita masih cuek? Kita biarkan Nabi menangis masuk rumah kita dengan tontonan televisi yang nggak jelas itu. Kita perlu sedikit deh merenung, mulai dari yang begitu deh, ringan-ringan deh. Jangan bicara tentang sedekah 10 miliar dulu deh. Pokoknya bagaimana kita jadikan kalau Nabi masuk ke rumahku itu Nabi senang. Kalau Nabi masuk ke kamar yang sana Nabi senang, Nabi melihat ruang tamu senang, Nabi lihat senang. Ini kan perlu kesadaran yang penuh, kesadaran yang serius, bahwasanya memang kita merindu Nabi. Kalau kita merindu tuh, efek rindu itu mempersiapkan untuk menyambut kerinduannya. Efek cinta, bagaimana dia berbuat untuk yang dicintainya. Kita jangan hanya pandai mengaku-ngaku kita mencintai Rasulullah dengan lisan kita, tapi perilaku kita enggak menunjukkan kalau kita cinta. Memang kita dengan segala kekurangan kita, tapi kita tidak boleh menyerah, lalu tidak berusaha menyempurnakan kekurangan kita. Yang ingin menyempurnakan biarpun belum sampai kepada kesempurnaan, sudah dianggap sempurna oleh Allah, karena Allah melihat apa yang ada di hati kita. Kita ingin berbenah di rumah kita. Jujur, gambar apa yang Anda tempel di rumah? Wahai para pemirsa, Anda menoleh ke kiri ke kanan karena ada yang nonton televisi. Kalau Anda menoleh ke kiri kanan, Anda sudah dekat dengan Nabi, karena mikir mau tak turunkan gambar gak pantas itu. Kita perlu serius jujur dengan Nabi. Di mobil Anda, kira-kira Nabi senang tidak masuk mobil Anda? Yang Anda puter apa itu nanti? Ayo jujur deh. Hadirkan Nabi di saat kita ingin berurusan dengan apapun yang ada di kiri kanan kita. Handphone kita. Kalau Nabi tiba-tiba pinjam handphone, ya wahai umatku, aku pinjam handphonemu, dibuka. YouTube-nya nonton apa ini? Kira-kira. Nggak usah nengok orang lain deh, kita nengok diri kita sendiri. Nggak usah kita sibuk kesalahan orang. Aku ini loh aku. Aku yang ngomong, aku yang dengar aku. Kalau ternyata kita betul-betul pada kondisi yang sangat membuat kecewa Nabi, subhanallah, di rumah yang ditempel gambar-gambar nggak pantas, di handphone kita nggak pantas, dan benar-benar kotor, Nabi bakal kecewa, nangis. Oke, sadari itu saja terlebih dahulu. Baru kemudian setelah itu berusaha perlahan demi perlahan istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku belum bisa menurunkan gambar yang nggak pantas itu karena apa? Yang nempel suamiku belum dekat. Tapi setiap Anda melihat istighfar, astagfirullah. Yang nempel anakku karena aku salah mengenalkan idola kepada anakku. Aku yang ngajari dulu sehingga anakku yang mengidolakan itu foto. Istighfar.
mulailah dari sini. Karena kekuatan istighfar, kesadaran, kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan giring semua yang bersama kita untuk mengikuti kita nanti. Dimulai dari ini dulu, insyaf. Baik, jadi maulid kita singkat saat ini apa? Bagaimana kita menjadi orang yang siap didatangi oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah apakah Rasulullah bakal datang? Yang dimaksud datang tidak datang itu apa sih? Kan gitu loh. Apakah Rasulullah akan datang beneran? Rohnya orang di alam barzah itu adalah mutlaqah, tidak terikat dengan jasadnya, seperti dikatakan oleh Imam Malik. Artinya kalau sudah di alam barzah, apalagi roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau syuhada saja bagaimana dimuliakan, bagaimana kalau imamus syuhada. Jadi yang tidak terikat dengan tempat itu maknanya apa? Amerika, Indonesia, Brunei, Malaysia, Saudi sama, nggak ada beda. Kalau jasad ya bisa ditempatkan di mana-mana, ada di India, ada di Jepang, ada di ini jasad. Tapi roh, karena sudah bukan di alam dunia, namanya alam barzah, tidak terikat lagi dengan tempat, maka seseorang di alam barzah bisa saja melihat yang ada di Jepang sekaligus melihat Indonesia. Cuman cara pandangnya beda. Cara pandang alam barzah. Maka amal kita disodorkan ke Nabi, kepada baginda Nabi. Jika itu baik, Nabi bersyukur. Jadi diketahui Nabi. Lah ini yang harus kita sadari. Sehingga kalau orang dengan baginda Nabi dalam langkah-langkahnya merasa dengan Rasulullah, rasa dengan baginda Nabi, dan merasa dengan baginda Nabi, itu yang menjadikan dia tidak akan berjalan kecuali meniru jalannya Rasulullah. Dia tidak akan makan kecuali cara makan Rasulullah. Dia tidak duduk kecuali cara duduk Nabi Muhammad. Sebisa mungkin makan dengan tangan kanan nirut Nabi Muhammad. Itu adalah buah daripada sesuatu yang ada di hati kita. Baik, ayo kita benahi rumah kita. Sudah ada acara-acara televisi dari televisi yang syar'i, yang sesuai dengan petunjuk syariat. Kenapa kita belum segera hijrah? Ini hamba-hamba Allah berjuang untuk mewujudkan Al-Bahjah TV, adalah untuk membantu saudara-saudara kita. Kalau Anda putar 24 jam, atau Al-Bahjah atau TV-TV yang lainnya, Dalwa TV, banyak TV-TV yang syar'i. Kenapa kita masih belum rindu dengan televisi yang seperti itu? Kenapa kok kita masih muter yang itu? Katanya kita ngaku cinta Nabi. Yuk kita buat perubahan. Berat ya. Kalau orang ingin sukses memang perlu perjuangan yang berat. Baik, sampai di sini pengenalan atau upaya kita untuk mendekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.